Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya dan masih semangat untuk belajar. Hari ini pembelajaran seni budaya dengan saya akan belajar tentang merancang pameran seni rupa. Oke, jadi ini kita akan belajar menyelenggarakan sebuah pameran seni rupa. Ini sangat menarik sekali, apalagi jika kita memang bisa tatap muka ya. Kita bisa langsung praktek bagaimana nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi menyelenggarakan sebuah event pameran. Karena ini menurut saya sangat menarik, apalagi saya sendiri adalah seorang yang memang berbackground event organizer ya. Saya ini memang sering berkutat. Pekerjaan saya selain sebagai seorang guru, saya memang senang di event organizer. Beberapa kegiatan yang memang sering saya lakukan di weekend. Akan tetapi karena pandemik, kegiatan-kegiatan yang seperti itu dibatasi, yang akhirnya kita belajar secara daring seperti ini. Sangat gak enak juga ya, to be honest. But semoga kita semua tetap semangat untuk belajar. Kita mulai saja merancang pameran seni rupa. Bagaimana sih caranya kita merancang sebuah pameran, sebuah event pameran seni rupa? Pada intinya, pada dasarnya sebuah kegiatan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita akan mulai dari yang namanya adalah perencanaan. Bagaimana sih perencanaan untuk pameran seni rupa? Baik, kita lihat. Oke, perencanaan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyusun kepanitiaan penyelenggaraan pameran. Suatu pameran yang baik membutuhkan sistem pengorganisasian yang baik sehingga pameran dapat terlaksana sesuai rencana. Susunan kepanitiaan sebuah pameran biasanya terdiri dari penanggung jawab kegiatan, penasehat, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi seperti seksi pameran, perlengkapan, dokumentasi, dan publikasi, dan lain-lainnya. Nah, pada intinya, panitia itu dibagi menjadi 2. Ada steering committee yang disebut dengan panitia pengarah. Panitia pengarah ini merupakan orang-orang yang punya jabatan. Kalau di sekolah, kepala sekolah, wakase kesiswaan, pembina OSIS atau ya. Nah, sementara yang kedua adalah organizing committee. Organizing committee itu adalah panitia pelaksana. Nah, dalam hal ini adalah ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, serta reng-rengan seksi-seksi yang dibutuhkan dalam sebuah pameran. Nah, jadi organizing committee itu biasanya dari siswa kalau di sekolah ya, atau misalkan pengurus OSIS. Yang kedua adalah menentukan tema pameran. Tema merupakan gagasan pokok yang menjiwai seluruh kegiatan dan proses kreasi dalam sebuah pameran. Jadi tema itu adalah ruhnya sebuah kegiatan. Kegiatan ini mau dibuat seperti apa, maka kita harus tentukan dulu temanya. Kalau misalkan klasik, berarti nanti pamerannya pun akan berbentuk klasik. Kalau modern, maka pamerannya juga akan berbentuk modern. Ini ditentukan temanya oleh para panitia penyelenggara. Berikutnya adalah menentukan jenis pameran. Jenis pameran yang dimaksud adalah pameran tunggal atau pameran kolektif atau pameran satu jenis karya atau bermacam karya seni rupa. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, ada yang disebut dengan pameran tunggal, misalkan ada seorang pelukis terkenal yang memang dia lukisan-lukisannya mampu dijual dengan yang mahal, kemudian dia melelangnya dan menyelenggarakan pameran tunggal. Tapi kalau untuk skala di sekolah, biasanya ini adalah hasil karya dari siswa.
Ataupun misalkan nanti kalian memamerkan barang-barang yang memang artinya dari bahan ajar atau misalkan dari hasil-hasil pembelajaran selama kalian sekolah. Kalau di SMP dulu kalian mungkin pernah mendengar dengan galeri literasi ya. Di sana ada kumpulan pantun, ada kumpulan puisi, cerpen dan banyak hal ya. Nah, berikutnya adalah menentukan tujuan pameran. Tujuan pameran ini untuk apa sih? Apakah untuk donasi, untuk mencari uang, atau untuk apa? Hanya atau sekedar show up saja bahwa kita mampu membuat sebuah pameran. Nah, ini harus ditentukan tujuannya karena akan sangat rugi sekali ketika kita menyelenggarakan sebuah pameran tanpa ada tujuan, menyelenggarakan sebuah kegiatan tanpa ada tujuan. Berikutnya adalah menentukan sasaran pameran. Sasaran pameran ini diperuntukkan untuk siapa? Sasarannya siapa nih? Dijual, kalau misalkan pameran ini untuk dijual ke siapa? Dan yang menjual siapa? Ini harus ditentukan. Kalau misalkan ini untuk siswa, dari siswa oleh siswa dan untuk siswa, berarti yang membuat siswa, yang membeli juga siswa, nanti untuk siswa itu sendiri. Tapi kalau misalkan skalanya diperbesar, misalkan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan nasional, itu berarti ditentukan, tetap ditentukan untuk siapa oleh siapa. Yang berikutnya adalah menentukan tanggal, tempat, dan pelaksanaan pameran itu sendiri. Jadi kapan nih tanggalnya, tempatnya di mana, tanggal berapa, ini harus ditentukan. Agar apa? Agar ketika nanti kita dalam merancang sebuah kegiatan, tahapan-tahapannya kita dilalui. Karena nanti setelah perencanaan nanti ada tahapan-tahapan berikutnya, proses menuju kegiatan dari pameran itu sendiri ya. Ada peribahasa menyebutkan proses tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian yang ketujuh adalah hal yang terpenting adalah menyusun proposal pameran. Nah, karena pameran ini juga akan mengeluarkan biaya, maka harus ada yang disebut dengan proposal. Proposal ini akan diajukan kepada siapa? Kalau misalkan bentuknya hanya sebagai show up di sekolah saja, maka hanya cukup diajukan kepada kepala sekolah dengan low budget, dengan biaya yang murah. Tapi kalau misalkan pameran ini akan dibuat besar untuk kegiatan yang besar, sebuah kegiatan yang memang nantinya punya nilai value yang tinggi, maka proposal ini kita bisa jual ke sponsor. Proposal ini dijual, ingat ya semuanya, bahwa proposal itu bukan diajukan tapi dijual. Kalau ke sekolah ya diajukan, tapi kalau misalkan ke sponsor, ini proposal ini sifatnya dijual ya. Jadi nanti kita bisa deal-dealan, ada MOU dengan sponsor. Sponsor berani ngeluarin budget berapa untuk kegiatan kita, untuk pameran kita, dan nanti apa feedback yang diberikan dari panitia untuk sponsor itu sendiri. Nah, ini tercantum di dalam proposal. Oke, berikutnya adalah tahap persiapan pameran. Tadi yang saya sebutkan proses. Yang pertama adalah mengumpulkan karya seni yang akan dipamerkan. Karya seni rupa yang dikumpulkan tergantung pada jenis pameran, apakah mengumpulkan karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Ini karya seninya mau yang seperti apa yang akan dipamerkan oleh kita. Nah, ini tergantung terhadap temanya itu sendiri. Temanya apa? Maka yang dipamerkannya pun apa. Kalau temanya lukisan, berarti lukisan klasik misalkan, berarti yang dikumpulkan adalah karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang kedua adalah menyeleksi karya yang akan dipamerkan. Supaya memiliki nilai yang besar, value yang tinggi, maka harus diseleksi. Kita harus ada kontrol, ada quality control dalam pameran tersebut.
Jadi jangan sampai karya yang asal-asalan dipamerkan. Nah, pameran ini harus punya daya jual tinggi, harus punya kualitas ya. Maka harus ada seleksi. Kalau pameran-pameran yang ditampilkan bagus, maka di tahun yang akan datang jika akan menyelenggarakan lagi pameran, maka sponsor-sponsor akan berdatangan untuk membiayai kegiatan pameran kita. Berikutnya adalah mempromosikan kegiatan pameran dan menyiapkan dokumen pameran. Promosi ya bisa berupa pamflet sekarang melalui media sosial, media elektronik. Mempromosikan itu sangat cepat sekali ya, karena dengan adanya Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain lah. Sekarang ada lagi Telegram, BIP. Luar biasa sekali untuk media promosi kita yang sangat murah, tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, atau promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain membuat poster, pamflet, selebaran, atau memberi surat kepada orang tua murid. Nah, ini media yang klasik ya. Kalau sekarang kan sudah zaman IT, sekarang udah revolusi industri 4.0. Jadi segala sesuatunya sudah digitalisasi. Belajar aja sekarang digital ya. Nah, berikutnya adalah mempersiapkan tempat dan ruangan pameran beserta seluruh perlengkapannya. Nah, pameran ini akan dilaksanakan di outdoor atau di indoor. Kalau di outdoor, apa yang harus dilakukan? Apa yang diperlukan? Kalau di indoor, apa juga yang diperlukan? Ini harus dipersiapkan. Dan packaging, kemasan dari sebuah pameran itu harus unik, menarik ya. Karena apa? Karena apa yang akan kita pertontonkan yaitu sebuah karya seni. Jadi harus menarik supaya banyak yang namanya juga pameran, show up ya, apa yang dipertunjukkan, yang akan kita pamerkan sebuah karya. Jadi harus menarik tentunya. Nah, makanya tempat dan ruangan pameran beserta yang lainnya harus dibikin semenarik mungkin. Nah, yang terakhir, yang kelima, menata ruang pameran seperti tadi saya bilang harus menarik. Kenapa? Ya, karena supaya banyak yang lihat ke pameran kita. Oke, berikutnya adalah tahap pelaksanaan pameran. Ini ada 5. 1. Menerima tamu undangan, mempersilahkan tamu undangan mengisi buku tamu. 2. Membagikan katalog pameran kepada pengunjung pada saat memasuki ruang pameran. 3. Pembukaan pameran dilakukan oleh kepala sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Kalau kita di sekolah ya. Kalau di luar sekolah berarti siapa pemangku kebijakan daripada atau penanggung jawab daripada kegiatan pameran tersebut. Kalau kita cakupannya hanya di sekolah berarti pembukaan pameran dilakukan oleh kepala sekolah. Ada opening ceremony, ada upacara pembukaan dulu untuk kegiatan pameran tersebut. Berikutnya adalah selama pameran berlangsung, pameran terdapat beberapa panitia yang ditempatkan di sekitar pameran. Panitia bertugas memberikan informasi kepada pengunjung mengenai karya seni yang dipamerkan. Ini harus orang yang mengerti daripada seni, jenis-jenis yang dipamerkan. Kalau bisa pelukisnya langsung, kalau misalkan kita menghadirkan lukisan, jadi yang membuat karyanya siapa harus ada di tempat itu. Nah, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan pelaporan. Nah, ini adalah hal yang selalu ditinggalkan oleh teman-teman OSIS dimanapun itu berada sementara yang pernah saya lihat. Jadi, tahap evaluasi dan pelaporan ini sangat penting. Karena apa? Karena ini untuk tolak ukur dari sebuah kegiatan, keberhasilan dari sebuah kegiatan yang kita lakukan. Setelah pelaksanaan pameran berakhir, seluruh panitia berkumpul dan mengevaluasi seluruh kegiatan.
mana nih titik kekurangan-kekurangan dari sebuah pameran yang kita lakukan hari ini, dan mana kelebihannya, apa yang harus kita evaluasi untuk kegiatan pameran di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah laporan. Ingat bahwa kita menyelenggarakan pameran menggunakan anggaran dana. Anggaran dana itu harus kita laporkan. Berapa dana yang kita pakai untuk kegiatan pameran tersebut. Dan kelebihan dan kekurangan dari dana, apakah minus atau misalkan dapat saldo, itu harus kita laporkan kepada pihak sponsor sebagai media partner, sebagai dia yang berinvestasi terhadap kegiatan kita, dan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. Kalau misalkan di sekolah, kalau di luar sekolah, berarti kepada siapa yang menanggung jawab kegiatan tersebut. Nah, ini berlaku tidak hanya untuk di pameran saja, di kegiatan apapun. Kalau kalian misalkan di rumah, kalian menjadi anggota Karang Taruna atau komunitas-komunitas pegiat kegiatan, event organizer, tahapan-tahapannya hampir sama, bermirip. Nah, jadi tidak kegiatan merancang sebuah pameran ini tidak hanya bisa dilakukan kalian hanya untuk untuk membuat sebuah pameran saja, tapi untuk kegiatan-kegiatan event organizer yang lainnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang bertanya, silahkan WhatsApp ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.